Karena begitu hormatnya orang Indonesia terhadap para habaib. Tadi siang Bapak Ibu, saya kajian kebangsaan di kampus di Kambumen. Yang ini acara rutin saya sebulan minimal 6 kali. Tindak lanjut atas perintah Presiden untuk memberikan orasi kebangsaan di mahasiswa dan para pelajar. Saya bilang, kalau orang-orang itu mengajarkan kepada orang NU menghormati habaib, kuwi salah, podo karo ngajari bebek ngelangi. Orang Indonesia belum kenal habaib, Kiai NU itu sudah ngopeni habaib. Jangan hanya gara-gara kasusnya Habib Bahar dan Habib Rizik, seolah-olah orang NU dilabeli tidak hormat Habib. Sebelum orang-orang 212 itu kenal dengan Habib, yang ngopeni Habib di Indonesia itu ya para kiai, orang-orang NU. Maka kemudian apa? Dalam sebuah wawancara di MNC Group, saya ditanya bagaimana mensikapi habaib Gus Miftah. Saya bilang, siapapun selama dzurriyyahnya Kanjeng Nabi wajib untuk dihormati. Contohnya Habib Rizik, Habib Bahar. Walaupun secara prinsip bernegara saya berbeda dengan mereka, mohon maaf. Selaku dzurriyyahnya Kanjeng Nabi, Habib Bahar, Habib Rizik saya hormati. Walaupun pendapatnya tidak harus saya taati. Makanya kenapa dalam kitab taklim itu ada kaidah yang bunyinya al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Contoh, Pak Umar ini kiai saya, sholat subuh beliau dawuh, Miftah kamu ngimami sholat. Saya jawab, boten Kiai Umar. Begitu saya jawab boten, berarti saya tidak taat. Tapi tidak taat saya karena hormat saya kepada Kiai Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para habaib, wabil khusus sedaya dzurriyyah al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Maskuri ingkang dalu menika dipun pandegani kalian Kiai Umar ugi rayinipun Kiai Usman saha para sepuh pini sepuh ingkang kaula mulyakaken, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya. Alhamdulillah hadir tengah-tengah kita Bapak Bupati beserta jajaran Forkompinda yang saya hormati, segenap panitia pengajian, wabil khusus pembawa degan, malah numplak rakaru-karuan, Bapak Ibu warga masyarakat Gondang Sari Pakis Magelang rahimakumullah. Beli manggis bagule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang manggis, hai orang Pakis yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Malam hari ini saya bersyukur bisa sowan di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin. Saya ada satu kisah, dulu pernah datang ke sini diundang pengajian Pak Umar. Tahu saya pengajiannya pagi, ternyata sore saya datang belum ada jamaahnya. Karena siangnya saya ada acara di UPN, saya pulang.
Ahad pahing kemarin Pak Umar dan Pak Usman datang ke pondok saya memastikan kehadiran saya. Maka jujur saya datang karena terpaksa. Dipaksa oleh Pak Umar dan Pak Usman. Saya bersyukur di Magelang ada orang muncul seperti Pak Usman. Pak Usman ini alhamdulillah jadwalnya banyak seperti saya. Tapi bedanya satu, saya mahal, Pak Usman murah. Bisa dilihat dari sarungnya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, ada satu hadis yang bunyinya a'rifu angsabakum tasilu arhamakum. Ketahuilah nasab-nasabmu, tujuannya hanya untuk satu, tasilu arhamakum, supaya nyambung tali silaturahmimu. Nasab ketika dibicarakan dalam bentuk manakib, banyak hal yang bisa kita pelajari di dalamnya. Salah satunya apa? Supaya generasi penerus ini bisa mikul dhuwur mendem jero. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya orang yang paling tidak nyaman ketika membicarakan nasab mbah-mbah saya. Bukan karena jelek, tapi karena nasab mbah saya terlalu besar. Sehingga ketika saya bicarakan, saya malu. Malunya kenapa? Karena ketika saya punya mbah besar, hari ini saya bicarakan, di saat saya membicarakan mbah saya bukan siapa-siapa. Makanya kita diingatkan, terutama di kalangan para gus, saya sering matur, wasyarrul alamina dawul humuli idza fa'akhortahum dzakarul jududa. Generasi yang paling tidak asik, yang paling jelek, yang paling tidak menarik adalah ketika ada orang lain hebat, dia mengatakan mbahku dulu lebih hebat dibandingkan orang ini. Tapi nyuwun sewu, di saat dia mengatakan mbah saya lebih hebat daripada orang ini, dia bukan siapa-siapa, nggak punya kompetensi apapun. Cangkemnya ngapa maning ya? Aku purel matamu, aku purel. Generasi yang paling tidak asik, ketika ada orang besar dia mengatakan mbahku lebih hebat dibandingkan ini. Tapi di saat dia ngomong seperti itu, dia bukan siapa-siapa, belum ada kontribusi apapun untuk sama seperti mbahnya. Kemudian dilanjutkan, wa khairun nasi dzu hasabin qadimin aqama li nafsihi hasbang jadida. Tapi generasi yang paling hebat itu siapa, Bu? Generasi yang dia lahir dari mbah-mbah yang hebat, tetapi apa? Aqama li nafsihi, dia mampu berdiri atas dirinya sendiri, hasbang jadida, dengan nasab baru yang lebih hebat. Itu baru luar biasa. Kayak cakek suwe-suwe cangkemnya kayak lato-lato kayak. Dongake sesuk Kiai Umar di lapangan nombo. Amin. Wah, ape mok nduk kowe iki ngopo to cah? Aqama li nafsihi hasbang jadida. Dia mampu berdiri mandiri, berdikari dengan membuat nasab baru yang lebih keren. Ini baru luar biasa. Kita tidak bisa memungkiri munculnya orang seperti Pak Umar, Pak Usman. Ini berangkat dari seorang kiai namanya Mas Kuri. Tapi mohon maaf, jangan sampai ketika kita membicarakan mbah kita hebat,
Kita tidak bisa memberikan sumbangsi apapun. Makanya dikatakan apa? Innal fata mayakuluha anada. Pemuda itu yang mengatakan, ini loh saya. Laisal fata mayakulu kana abi. Bukan yang mengatakan, ini loh bapak saya. Saya sering bilang sama gus-gus dalam Nahdlatul Ulama, di pondok-pondok pesantren hasanah kita. Banyak gus-gus yang terjebak dengan kemapanan. Mentang-mentang bapaknya kiai, seolah-olah dia seperti bapaknya. Padahal yang hebat hanya bapaknya. Maka begitu bapaknya tidak ada, meninggal dunia, banyak ketika rotasi itu harus berjalan, regenerasi itu harus berlangsung, sang anak tidak bisa seperti bapaknya. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, Imam Al-Ghazali mengatakan, syarafun nasabi min salasi jihatin. Kemuliaan nasab itu bisa dilihat dari 3 sudut, dari 3 arah. Kayak ngapa mana ya? Itu muter mobilnya nanti saja. Kamu jangan manas-manasi Pak Usman. Pak Usman nggak mungkin kuat beli mobil kayak gitu. Gus Yusuf foto Kiai Usman sedang pakai kacamata, dikirim ke saya. Gus, Pak Usman melu-melu jenengan nganggo kacamata. Saya tanya tujuannya apa? Main melu-melu larang. Ternyata sama jamaah malah tidak dianggap larang, malah dikira tukang pijet. Syarafun nasabi min salasi jihatin. Kemuliaan nasab itu bisa ditinjau dari 3 sisi. Ulaha, yang pertama kata Imam Al-Ghazali, al-intiha ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un. Nasab pertama adalah yang terhubung sampai kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat mengimbanginya. Lawes ngomong duriya Kanjeng Nabi, enggak ada lawan dah. Ahlu Baitul Mustafa tuhuri. Kalau sudah ngomong soal duriahnya Nabi, jelas ini nomero uno kata orang Italia. Kalau kata Pak Kiai Usman, number 1, nggak ada lawan. Saya kemarin di Eropa 20 hari Pak Kiai. Saya di Mekah Madinah 5 hari, lanjut ke Belanda, saya ada pengajian di Den Haag selama 5 hari, kemudian ke Brussel, Belgia 1 hari, ke Prancis 5 hari, 6 hari di Qatar nonton final Piala Dunia. Lah sing nonton Kiai Usman lah amplop setahun entek tak kandani. Nah, saya mau cerita, pas saya di Mekah Madinah, kayak suwe-suwe tak kekrek loh cah kayak gitu loh. Saya itu di Mekah Bapak Ibu jarang ketemu Habib. Nah, kemarin di Mekah itu kebetulan saya sedang buka puasa. Kayak katanya kancane Fajar Sad Boy kayak. Nggolak mobilnya sampai ngelundung, kue bengok, ganjel to. Di Mekah Madinah Bapak Ibu, kita itu jarang mendapati Habib. Nah, ternyata pas saya buka puasa di hotel saya, ada rombongan orang Arab nyamperin saya. Antum Gus Miftah, loh, kok dia kenal saya? Oh, saya baru sadar kalau saya orang terkenal. Seminimal follower saya jauh lebih banyak dibandingkan Kiai Umar.
Kayaknya buka HP medsos Instagram followernya emang telu enggak ya. Ternyata yang nyamperin saya ini Habib. Ada kontaknya di HP saya. Kemudian dia bilang apa? Kita itu senang dengan cara beragamanya orang Indonesia, dia bilang. Kenapa? Karena begitu hormatnya orang Indonesia terhadap para habaib. Tadi siang Bapak Ibu, saya kajian kebangsaan di kampus di Kambumen. Yang ini acara rutin saya sebulan minimal 6 kali. Tindak lanjut atas perintah Presiden untuk memberikan orasi kebangsaan di mahasiswa dan para pelajar. Saya bilang, kalau orang-orang itu mengajarkan kepada orang NU menghormati habaib, kuwi salah, podo karo ngajari bebek ngelangi. Orang Indonesia belum kenal habaib, Kiai NU itu sudah ngopeni habaib. Jangan hanya gara-gara kasusnya Habib Bahar dan Habib Rizik, seolah-olah orang NU dilabeli tidak hormat Habib. Sebelum orang-orang 212 itu kenal dengan Habib, yang ngopeni Habib di Indonesia itu ya para kiai, orang-orang NU. Maka kemudian apa? Dalam sebuah wawancara di MNC Group, saya ditanya bagaimana mensikapi habaib Gus Miftah. Saya bilang, siapapun selama dzurriyyahnya Kanjeng Nabi wajib untuk dihormati. Contohnya Habib Rizik, Habib Bahar. Walaupun secara prinsip bernegara saya berbeda dengan mereka, mohon maaf. Selaku dzurriyyahnya Kanjeng Nabi, Habib Bahar, Habib Rizik saya hormati. Walaupun pendapatnya tidak harus saya taati. Makanya kenapa dalam kitab taklim itu ada kaidah yang bunyinya al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Contoh, Pak Umar ini kiai saya, sholat subuh, beliau dawuh, Miftah kamu ngimami sholat. Saya jawab, boten Kiai Umar. Begitu saya jawab boten, berarti saya tidak taat. Tapi tidak taat saya karena hormat saya kepada Kiai Umar. Contoh dalam berumah tangga ibu-ibu, adik-adik santri putri. Kamu nggak usah pacaran, Dok. Kalau kamu dibilang dasar kamu jomblo, sorry. Bintang itu hanya indah untuk dilihat, tidak mudah untuk dimiliki. Wah. Hati-hati, codot-codot ini hati-hati ini. Nyatanya saya dulu nggak pernah pacaran, istri saya juga cantik. Dulu semua orang menjauhi saya, tapi hari ini saya bilang, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Iya. Jadokna karo Gus Miftah telat. Contoh dalam rumah tangga, kaidah al-hurmatu khairum minat ta'at. Pagi-pagi ibu-ibu masak sarapan, suaminya macul. Dipanggil, Mas ayo sarapan. Suaminya bilang, saya menyelesaikan macul saya dulu dek, silakan kamu sarapan duluan. Kalau kamu paham kaidah ini bu, kamu akan jawab, boten pak, kulo nenggo bapak. Tapi kalau kamu tidak paham dalil ini, ayo pak sarapan, bu jenengan riyen, oke. Wong wedok ceniningan tak kandani. Nah, sama halnya dengan para habaib. Selaku dzurriyyahnya Kanjeng Nabi, fala yu'adilahu syai'un. Mereka kita hormati, tetapi tidak harus ditaati, apalagi ketika perilaku dan pendapatnya tidak sesuai. Maka mohon maaf, ketika muncul istilah kriminalisasi ulama, saya orang yang paling tidak setuju. Kalau ada ulama berbuat kriminal kemudian ditangkap sama polisi, itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Proses hukum berlaku bagi siapapun. Polisi salah, ya ditangkap. Contohnya Sambo. Kiai salah, ya ditangkap. Gus salah, ya ditangkap. Contohnya Gus Nur. Koncomu. Gus Nur itu kalau anda ingat yang mengatakan Miftah itu Gus telek.
Dan saya sangat bangga dikatakan Gus telek, karena bagi saya telek itu sakti. Buktinya apa? Enggak ada orang yang berani nginjak-nginjak telek. Ono apa wong ngindak telek, tapi lucu nih wong pakai ngindak telek ra percaya dadak diambu. Telek po ya goblok gitu loh. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam konteks ini jelas bahwa wajib kiranya bagi orang Nahdlatul Ulama untuk takdiman wa takriman wa mahabbatan kepada para habaib. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berselisih pendapat. Maka kemarin di acara Investor Daily Summit 2022, Forum Investor Dunia di Jakarta Convention Center, yang dihadiri oleh investor dunia, Presiden Jokowi dan para menteri kabinet, saya diminta bicara apa? Menghadapi resesi, supaya orang-orang dunia itu mau investasi di Indonesia. Saya bilang, salah satu yang bisa kita lakukan adalah kepercayaan kepada pemimpin. Karena kalau rakyatnya sendiri tidak percaya dengan pemimpinnya, bagaimana orang luar mau percaya dengan Indonesia? Lah di Indonesia itu mohon maaf, yang membuat rakyat umat tidak percaya dengan pemimpin justru provokatornya hari ini banyak para habib. Maka saya bilang, dengan dasar apa kita ngomong keras sama presiden? Hari ini viral gara-gara ada pendapat yang mengatakan Pak Jokowi itu Fir'aun. Rame lagi. Kemudian apa? Ceramah saya di hadapan presiden bulan Oktober muncul lagi hari ini, seolah-olah respon terhadap tuduhan Jokowi itu Fir'aun. Padahal itu ceramah saya bulan Oktober di hadapan presiden di Jakarta Convention Center. Ya ceramahnya sih sama dengan di Pakis, yang beda hanya amplopnya. Saya nggak minta hanya cerita. Saya kalau pengajian di luar, tahu-tahu Pak Kiai Usman datang, selalu saya bilang, mohon maaf Pak Kiai Usman, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Nah, saya bilang waktu itu, kalau kemudian ada ulama, habib yang menjelek-jelekkan pemerintah ditangkap sama Pak polisi, itu bukan kriminalisasi ulama, bro. Tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal atas pasal hate speech. Yang namanya kriminalisasi ulama itu Pak Umar, ada panitia pengajian kayak Pak Bupati ngundang Gus Miftah, pulang nggak diamplopi. Lah itu kriminalisasi. Atas dugaan pelanggaran KUHP pasal 378, penipuan. Tapi kalau dikasih amplop isinya cuma sedikit, pasalnya beda Pak. 335, perbuatan tidak menyenangkan. Hati-hati. Angel itu. Kok keting aku. Nah, loh. Lah pengajian paling menarik lagi. Wong pengajian kok backsone lato-lato iki lho. Padahal Allah itu sengaja menciptakan lato-lato untuk nyaingi cangkeme wong wedok. Niku lah. Wong wedok lah esuk muni, awan muni, bengi muni. Lah ngene langsung kata. Persis cangkem wedok to kata. Pak Bupati kalau ngomong perempuan, Pak Bupati, perempuan tuh karakternya satu Pak, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat, itulah perempuan Pak. Biasanya jilbabnya coklat, yang jilbabnya hijau insya Allah luweh parah. Nomor satu. Kemudian yang kedua, al-intima ilal ulama alladzina hum marasatul anbiya shalawatullah wassalamu alaihim ajmain. Nasab kedua itu adalah yang nyambung sampai kepada para ulama. Di sini dikatakan wabihim robotallah ta'ala khifdul millatil muhammadiyah. Kenapa ulama ini kemudian dianggap nasab yang paling bagus yang kedua? Karena gara-gara peran ulama bisa menjaga ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya Kanjeng Nabi pernah mengatakan begini, man akroma aliman faqad akromani. Wa man akromani, kata Nabi, faqad akramallah. Wa man akramallah maswahul jannah. Barang siapa memuliakan orang alim, berarti dia telah memuliakan aku, kata Nabi. Barang siapa memuliakan aku, berarti dia telah memuliakan Allah. Dan barang siapa memuliakan Allah, baginya adalah surga. Amin. Mila jenengan tindak mriki bagian dari mulyake wong alim. Muga-muga jenengan pikantuk termasuk wong-wong sing mulyake Kanjeng Nabi. Mulyake Kanjeng Nabi berarti mulyake Allah. Mulyake Allah berarti mlebu surga. Amin. Mila Pak Umar didongake mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Berangkat bar pengajian. Amin. Naudzubillahi min dalik. Ya udah, kalau Pak Kiai Umar tidak mau didoakan masuk surga pertama kali, kita doanya diganti. Mudah-mudahan Pak Umar panjang umur. Amin. Jadi wong sak donya mati, Pak Umar urip dhewe. Amin. Nah, Bapak Ibu, ngomong ulama ini, saya mau bilang begini ya. Kenapa karakteristik ulama itu kok beda-beda ya Kiai? Semua macam-macam. Karena itu tadi, hifdzul millatil Muhammadiyah alladzina hum warasatul anbiya. Bukan dengan tidak kesengajaan ketika Nabi Muhammad mengatakan al ulama warasatul anbiya. Beliau tidak mengatakan al ulama warasatun nabi. Kenapa? Karena seolah-olah Nabi Muhammad tahu betul bahwa karakter ulama itu pasti beda-beda. Ini untuk para santri saya bilang adik-adik, insya Allah santri itu kan N-nya naibun anil masyayikh. Sekarang santri besok jadi kiai, amin. Kamu yang di pondok merasa tidak pinter, santeli. Saya kemarin diskusi sama orang, Gus, idealnya jadi dai itu harus alim seperti Gus Bah. Oh, saya setuju. Persoalannya adalah kalau nunggu seperti Gus Bah dan semua orang seperti Gus Bah, akan banyak ruang kosong yang tidak dimasuki. Makanya kamu santai aja. Kalau bahasa saya apa? Berdakwahlah sampai alim, jangan nunggu alim baru dakwah. Kue neng pondok, bisa jadi kamu yang paling goblok, begitu pulang bisa jadi kamu yang paling alim. Mergone apa? Ora ono saingane. Makanya sedikit apapun ilmu itu bermanfaat. Saya contoh para kiai. Saya dulu di pondok itu dari 40 santri satu kelas, itu yang tidak langsung mengikuti kegiatan belajar mengajar hanya saya. Karena saya tabarukan disuruh ngopeni ayam telurnya kiai saya. 10.000 ayam. Pagi yang lain ngaji kitab, saya ke kandang makan pitik. Siang yang lain istirahat, saya ke kandang makan pitik. Sore yang lain ngaji, saya ke kandang nimpal telek pitik. Jadi saya dulu tuh ngiri. Ketika teman-teman saya ngaji, kalamun alabdun mufidun kastakim, saya hanya mendengarkan dari jauh. Kok saya nggak boleh ikut ngaji? Teman-teman saya ngaji kitab hikam, ijtihaduka fi ma duminalaka wa taksiruka fi ma tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Saya mikir, Kiai, kenapa saya nggak diajak? Tapi Kiai saya cuma bilang begini, tugasmu raku wile, kowe ngurusi kandang wae. Sok wancine ngaji lah, kowe ya bakal iso ngaji. Sehingga satu saat tahun 2007 saya ditelepon sama kiai saya. Miftah, nggih Kiai, kowe saiki ngaji yo hikam. Dan Anda tahu santri saya hikam pertama kali siapa? Almarhum Ki Entus Susmono. Dalang kondang dari Tegal. Tahu-tahu beliau datang ke tempat saya bilang, "Gus, aku pengen ngaji hikam karo awakmu." Setelah saya ditelepon sama kiai saya. Padahal kiai saya nggak kenal sama Ki Entus. Jadi mohon maaf, sebelum saya terkenal, jamaahku wis wong kondang-kondang. Jadi kalau saya jadi kiai ini artis ki lumrah. Soalnya sing dadi kiai ini artis Pak Usman, yo ora pantes prejengane gitu loh. Ora pantes ki tenan. Sekali-kali besok Pak Kiai Usman ikut saya ke Jakarta, pas pengajian saya bersama teman-teman artis. Jamaah saya well Pak Kiai. Wah. Hari ini yang ngolah rata-rata janda. Wah. Wika Salim. Wah. Aura Kasih. Wah. Selin Evangelista, Ayu Azhari, Nova Elisa, Nikita Mirzani, yang paling baru idolanya Pak Bupati, Lucinta Luna.
Ketoke wayu. Dirangkul busine metu. Tukul. Saat itu saya mikir, loh aku kira tahu dibuka ke hikam. Kok aku kon ngaji hikam? Dulu kiai saya itu mbalah ini kitab apa? Bidayatul Hidayah, Muraqil Ubudiyah. Man izdada ilman walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Niku nyuwun sewu, anak-anak ngaji di kelas, saya hanya mendengarkan dari jauh. Tapi Anda tahu deh, dari 40 santri satu kelas itu mohon maaf, hari ini yang ditakdir jadi kiai hanya Gus Miftah. Yang lain ngaji nggak jadi kiai. Aku ngurusi telepite jadi kiai. Kalau persoalan masalah alim tidak alim, oh santai Pak. Saya lebih bangga ketika dikatakan tidak alim. Kenapa? Orang alimnya payu, mosok cangkemmu sing alim ora payu. Ayo. Makanya dulu ketika saya dikritik gara-gara salah baca kitab, ketika saya ceramah di gereja tahun 2021, yang bela saya siapa Pak? Orang top Habib Lutfi guru saya. Al-Maghfurlah Mbah Yai Dimyati Rois Kaliwungu Al-Fadlu wal Fadilah. Beliau manggil saya, "Le, kamu ke Kendal." Nggih, Bah, saya datang ke sana. Para guru, para gus dikumpulkan di Kendal waktu itu. Beliau bilang apa? Miftah itu gambaran qalilum minal yakin khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Mungkin yang dimiliki Miftah itu minimalis tapi hasilnya maksimalis. Bagaimana nggak maksimalis, Kiai? Saya kemarin hari Minggu Pak pengajian di kota Changhua, Taiwan. 15.000 orang. Ketika saya di panggung ada 5 orang naik panggung. 4 asli orang Taiwan, 1 orang Indonesia. Mengatakan apa? Gus Miftah tolong tuntun kami masuk Islam. Jadi kalau hari ini Anda tanya sama saya, Gus berapa yang masuk Islam melalui Gus Miftah? Lebih dari 250 orang. Usman piro? Orang. Jane nasape dhewe iki padha Pak iki. Padha-padha nasape apik. Bedane mung siji, nasibe. Karena nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Makanya dulu ketika saya ngaji di gereja dalilnya salah dihajar Pak, mohon maaf. Itu bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Nah, tadi Pak Bupati bilang kalau ada masalah tolong lapor lurah. Lah kok piye lurah demo? Ayo. Njaluk masa perpanjangan dadi lurah. Lurah iki diperpanjang aku ya setuju, tapi ya tanggung jawab. Ibu nggih. Njaluk perpanjangan tapi dadi lurah ora amanah ya hati-hati. Kalau niku sanggonku nyatet teng Indonesia niku kathah lurah dicekel polisi penyakitnya ternyata siji, Pak. Nguntal dana desa. Niku hati-hati. Mila aja nganti perpanjangan masa jabatan lurah sampai 9 tahun tidak amanah. Aku yang ngerti di lurah niku repot. Repotnya teng pundi aja. Muncul BLT dari pemerintah pusat. Data pemerintah pusat sing nomor BLT mung wong 100. Begitu mlebu pakis ternyata wong 200. Sing mumet sapa? Ya ndase lurahe. Akhirnya begitu saking mumete lurahe, akhirnya BLT ini didum dulure dhewe. Ngoten niku Pak. Niku lak suudonmu padahal hooh tenan. Ora cahan. Matur nuwun Pak Bupati dan Bapak Kesra dari Pak Gubernur. Wis tanda tangan. Berarti disumbang kowe. Guayane Pak Bupati disogok nganggo serban mar. Bapak Ibu yang saya muliakan, kembali ke nomor 2 tadi itu. Maka al-intima ilal ulama alladzina hum warasatul anbiya. Sehingga Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan kaget kalau hari ini ada banyak model kiai dengan segala karakteristiknya. Pak Bupati, Bapak Kiai, Pak Nyuwun Sewu, saya itu sering memberikan kritikan kepada kiai-kiai NU. Kiai-kiai NU itu selalu saja rebutan ikan yang sama di kolam yang sama. Ya kalau ikannya besar, paus, hiu itu nggak masalah. Wader, cetol, teri. Sehingga Nyuwun Sewu nggak kondusif. Saya ingat betul awal pandemi tahun 2020 ya. Waktu itu karena kita nggak bisa ngaji kemana-mana,
Akhirnya apa? Muncul kreativitas li. Saya ngaji tidak harus keluar dari kamar, cukup buka laptop di kamar saya. Makanya kalau Pak Usman ingat, awal pandemi itu justru saya membuat acara kado lebaran untuk kiai kampung, saya keluarkan uang 1 miliar. Istri saya kaget, bah, jenengan nggak tindak kemana-mana kok dapat uang 1 miliar dari mana? Saya selalu bilang, jika kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, maka kamu harus menjadi orang kreatif dan bekerja keras. Pandemi mulai, Pak Usman bingung, Pak Umar bingung, undangan pengajian tidak ada, saya buka laptop dari kamar. Live Facebook, Instagram. Yang nonton Facebook saya live 10.000, yang nonton Instagram 9.000. Hari kedua yang nonton Facebook 19.000, yang nonton Instagram 9.000, 10.000. 29.000. Hari ketiga saya ditelepon sama banyak perusahaan, Gus bisa endorse nggak? Saya cukup buka laptop dari rumah ngaji 1 jam. Saya ingat betul, saya hanya ngaji kitab Wasiatul Mustafa 1 jam, endorse masuk, saya dibayar 50 juta sekali ngaji di Instagram. Laning Hidayatul Mubtadiin, jadi ini Pak Oman, hari ini Pak Usman, wis murah dinyang. Enggak, masa saya apa? Bahwa ketika Rasulullah mengatakan alladzina hum warasatul anbiya, lah kiai itu dengan segala karakteristiknya. Toh kalau kita ngomong anbiya, nabi itu kan jumlahnya Pak Bupati 124.000 nabi. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Yang menurut Syekh Albani hadis ini sahih. 124.000 nabi. Nah, karena nabi ini jumlahnya banyak, ya mohon maaf, ketika jatuh warisan kepada para kiai, maka akan menghasilkan karakteristik kiai yang berbeda, sebagaimana kemuliaan para nabi yang berbeda mukjizat antara satu dan yang lainnya. Enten tamu nopo? Nah, sinten? Oh, Pak DPR RI. Siapa? Oh, Pak Kiai Musli. DPR RI apa Pak Kiai Musli? Oh, nggih DPR RI. Monggo Pak Kiai. Oh, Pak Kiai Musli. Tak pikir DPR RI tok. Lah DPR RI tok gelem teko ya berarti meh pemilu. Gitu kira-kira. Pas. Semakin banyak pejabat yang hadir, Pak Umar semakin tersenyum lebar. Tanda-tanda. Enggak katuran Pak Kiai. Wis Kiai DPR samplope double-double kayak ini. Waalaikumsalam Kiai. Apa niki sing teko sing rawuh Kiai ini kata didum mawon kok Gus Miftah ngaji 10 menit. Nah, Kiai Umar 10 menit. Nah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Oh, ana Mbak Wafik. Iki grup apa jenenge, Nduk? Emirates. Kayak pesawat dong. Pesawat Emirates. Kenapa Mbak Wafik bikin nama kelompoknya Emirates? Karena cewek itu seperti pesawat. Mau dimengerti tapi nggak pernah mau mengerti. Iya. Loh, duluan pesawat ke lo. Gelem ditunggu tapi ra gelem nunggu. Niku pesawat. Iya kayak wong wedok lho, Bapak. Keting aku. Tapi ya piye-piye wong wedok. Tetep boy aku ra seneng karo wong lanang. Tetap kalah Kiai we. Alah mbok sak pinter-pintere Kiai Usman diketak bojone goblok dadak tak kandhane. Aku mbok kaya Pak Bupati ning kantor galak karo kepala dinas. Rano, ning omah ketemu bojone. Kik lek tenan. Tenan Pak Bupati. Wong lanang lek ning jaba kaya macan, ning omah ya kaya kucing tak kandhane. Nah, karena Nabi itu 124.000 Nabi dengan segala mukjizat yang Allah berikan, dengan kemuliaan yang berbeda-beda, maka ya lumrah saja ketika jatuh kepada ahli warisnya para kiai, kiai munculnya dengan karakter yang berbeda-beda. Umpamane ana nabi ditakdir kalau Gusti Allah dadi raja. Nabi sinten? Daud. Perang karo Raja Jalut, plinteng dase mati.
Padahal Daud itu tukang ngarit. Dia tidak diajak perang, tapi dilihat oleh Panglima Tolut, diajak perang melawan Jalut. Kaming fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidnillah. Menang jadi raja. Maka kalau hari ini ada kiai jadi presiden ya lumrah oleh warisan Nabi Daud. Gus Dur. Ono kiai jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Ono kiai jadi wakil gubernur, Gus Yasin. Ini dapat warisannya Nabi Daud. Ada nabi ditakdir oleh Allah menjadi nabi yang paling kaya, Sulaiman. Begitu turun ada kiai kaya. Saya punya kenalan di Mojokerto, Kiai Asep Saifuddin, Pondok Pacet, sugih ora umum. Ada nabi ditakdir oleh Allah dengan segala kemuliaannya, gagah, Musa. Begitu turun ono kiai gagah, Gus Maksum Lirboyo, pendekar pagar Nusa, gagah. Ada nabi ditakdir oleh Allah cerdas, alim, Nabi Khidir. Begitu turun ada kiai alim, Kiai Said, Gus Bahak, Gus Koyum, Kiai Mustamar, oleh warisannya Nabi Khidir. Ada nabi ditakdir miskin oleh Allah, saking miskinnya makan dari rumput. Siapa? Nabi Isa. Begitu mudun Umar, umpamane. Umpamane. Salah. Ada nabi ditakdir oleh Allah tampan, Nabi Yusuf. Begitu turun ada kiai tampan. Siapa? Terima kasih. Ya dewe kok. Bebek nyilem matamu, bebek nyilem. Tapi gini kok, saya bilang, jangan sampai kita kiai NU yang terhimpun Nahdlatul Ulama, perkumpulan para kiai, tidak bisa mengembangkan dakwanya hanya gara-gara rebutan ikan yang sama di kolam yang sama. Maka di awal itu begitu live saya itu rame Pak Bupati. Gus, saya punya produk ini, boleh nggak endorse? Endorse 50 juta. Sampai satu ketika ada yang telepon saya, Gus mau nggak? Mumpung ini pandemi Gus Miftah nggak ada jadwal ngaji keluar, bikin acara di televisi. Saya tolak semua. Akhirnya saya dipanggil sama guru saya Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, nih. Akhirnya saya ke sana sowan, kebetulan istri beliau itu Mamah Salmah, masih satu nasab dengan saya. Maka saya manggil Mamah Salmah itu kakak, mbak. Beliau bilang, tak kandani, nggih Mbah. Kalau semua kiai NU yang berpotensi diterima di kalian televisi kok nggak mau menerima jadwal di TV, ya kamu jangan salahkan kalau TV itu diisi oleh orang-orang Wahabi. Orang TV itu manggil kamu, minta kamu, karena kamu dianggap pantas. Kenapa yang dipanggil bukan Kiai Usman? Karena nggak pantas. Lo mulai Kiai Usman ngaji ning TV kayak ngomongnya Jawa tok lah, ora paham kabeh. Akhirnya apa? Dari situ kemudian saya menerima tawaran acara-acara TV Bapak Ibu, adik-adik. Supaya apa? Membentengi orang Indonesia dari paham yang salah atau yang salah paham. Maka saya bikin acara di MNC Group waktu itu, ngobrol bareng Gus Miftah. Acara Hasanah di Trans 7. Sekarang saya ada acara di BTV Berita 1, Jalan Dakwah Gus Miftah ala Ahlussunnah wal Jamaah. Mbiyen ra ono Pak acara TV kok mambu Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang ono Pak. Maksud saya apa? Jangan sampai wong NODW karena beda karakter tuh saling musuhan. Contoh Kiai, yang saya dibela sama Al-Bahdim. Saya ceramah di gereja salah baca kitab, yang nyerang saya kalau orang Wahabi itu lumrah. Malah konco-konco gus-gus dewe. Saya malah dibilang Miftah kafir. Saya jawab ora masalah, sahadat meneh. Jadi gara-gara saya ceramah di gereja dibilang kafir. Alasannya karena saya masuk tempat ibadah agama orang lain. Berarti kalau karakter nyuwun sewu, ciri wong kafir gue masuk tempat ibadah agama orang lain,
Orang Magelang ini mayoritas kafir karena biasa masuk Candi Borobudur. Kowe modar kowe, kon bayar malah dikafir-kafir ke. Tapi Pak Umar tahu, gara-gara saya ceramah di gereja itu, satu keluarga dari Belanda masuk Islam, satu keluarga dari Amerika masuk Islam. Puncaknya adalah wali kota Los Angeles, Amerika Serikat ngundang Gus Miftah untuk berbicara radikalisme dan toleransi. Coba bayang wali kota Los Angeles ngundang Gus Miftah, Bupati Magelang belas ora tahu tak kandhane. Kiai Usman seneng banget. Yes. Kuwi umpama ki elak sing diundang awakmu, ora kok mergo luwih apik awakmu, tapi mergo murah tak kandhane. Tapi akhirnya saya gagal berangkat Pak Bupati karena berbarengan dengan Muktamar NU. Ini baru di-range lagi. Karena waktu itu saya diminta untuk membantu pelaksanaan Muktamar. Saya diminta untuk mencari kekurangan uang untuk Muktamar. Maka saya lelang belangkon waktu itu. Ingat ya? Saya lelang belangkon Pak 2 kali. Pertama belangkon saya laku 200 juta. Saya sumbangkan untuk santri asuh di Jawa Timur. Kemudian saya lelang belangkon pas acara konser kebangsaan di Jakarta bersama Abah Lutfi dan band Padi. Belangkon saya sumbangkan untuk Muktamar NU. Laku berapa? 900 juta. Oh. Blangkon nduk 900 juta. Coba Bu Anda bayangkan, blangkonnya 900 juta. Piye sarunge? Apa meneh isine? Isine blangkon yo. Karena kecintaan saya terhadap Nahdlatul Ulama. Kok astagfirullahaladzim gila? Iki cangkeme sapa kuwi mah? Karena cinta iki mesti muslimat ketok iki. Ambune balsem mana. Lah kaya Mbak Wafik iki Fatayat, ambune parfum. Lah kaya balsem fresh care. Bapak NU Ibu Muslimat. Ngene, jenengan jawab muslimat karo Fatayat. Semoga banter tak dongake utange lunas. Bapak NU Ibu sing banter yo. Ora mangan muslimat. Bapak NU Ibu Musli Kakang Ansor Adeva Tayat tahlilane saben malam mulih tahlilan padha nggawa salah Rahmat badokan sing dipikir diulangi Rahmat malah berkah. Saya melodi ini tak do. Bapak NU Ibu Muslimat Kakang Ansor Adeva tahlilane saben malam Jumat mulih tahlilan padha nggawa rahmat. Sing ngomong berkata ajar lho ya. Ayo selawatan dhisik yo. Ngersake lagu napa Pak Bupati? Mangkubur. Aku ki kondo iki jujur-jujuran ya. Aku ki lak diundang partai politik, kuwi sing partai politik ora kenal agama, aku malah seneng. Soalnya apa? Lak salah orang ono sing ngerti, amplope gede. Nah niki lho. Tapi lah sing ngundang partai mabuk agama aku repot. Kiyaine oke, salah konangan amplope ora jelas tak kandhani. Ila kaya Mas Hasto, Gus, ayo gawe acara harlah NU ning kantor PDI. Oke, cetok. Karena dia tahu Gus Miftah orang Islam tapi suka uang kafir. Lah dompet ku iki sine uang kafir tok nggih. Mau tak mualafke ijolke rupiah kan di mualaf ngono lho. Lah aku ya ora pantes. Rupa kaya ngene sangone dolar ya ora pantes. Lagu apa ya? Kata-kata wae lho. Aku nduk wis sok gawe lagu judul lato-lato nduk ngono lho. Wis yo sing wong kabeh iso. Joko Tingkir tapi versi Gus Miftah. Napa?
Berdiri. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah Pak Bupati perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Ora urun ngatur-ngatur jan wong kene. Angel. Oh, Bu. Meneng atau yuk? Santet meteng lho kowe. Jadi lagu Joko Tingkir tuh Pak Ge, lak jenengan pengen sejarah. Niku sing nulis bocah Metro Lampung. Sing nulis lirike. Sing kon nyanyi Percil. Si Ire lagune niku juga cah-cah pujian niku asline. Lah begitu muncul lagu niku Percil dibully mati-matian, habis-habisan. Menghina Joko Tingkir. Bagaimana Gus Ora? Justru gara-gara lagu kuwi wong Indonesia kenal karo Joko Tingkir. Menghinanya di mana? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet salah ya apa? Loh. Coba zaman Joko Tingkir anane mung telu, Pak. Siji kopi, loro degan, telu dawet. Sing salah kira Joko Tingkir ngombe boba. Kuwi salah. Loh, zaman Joko Tingkir ora ana boba. Lagian kalau ngombe dawet dikira salah, jenengan diprotes karo bakul dawet sak Indonesia. Lah aku mau mulai saka Kebumen liwat Purworejo nggih. Nglewati jembatan Butuh. Ana bakul dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat dadi jembatan Butuh. Loh. Nggih mboten Pak Bupati, jembatan Butuh lho ora percaya. Padha karo ning Yogya ana tempat piknik Gunung Kidul. Kuwi disingkat dadi tempat piknik Gundul. Niki lho. Lho nyatane lho cah. Kowe aja ngomong saru, aku ora ngomong saru kok. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo. Wis le. Cangkem. Nyanyi Joko Tingkir yo, nggih mengkur Pak Bupati. Serapa Pak Bupati? Mbak Wafik nyanyi nduk. Engko si Ire sangka aku. Sallu yakin bocah kae sesuk mlebu surga. Cangkeme. Calon kiai we. Kae sing bengok mrene dhisik. Nah, kae we rene. Tak kae duit. Sini tak kae duit. Ah, rene. Oh. Sarungmu nglinting iki lho. Rene apa rene? Rene, maju sini. Rene, engko tak kayak duit. Bayaran dah. Nah, Rene, nyilemik. Limik ya. Weh Pak Kiai, awak kudu waras, bergas, ojo nganti kena penyakit gula. Jenengmu sapa? Ana Pak. Ana sapa? Loh, orang ngerti nama panjangnya. Wow, lah kok jenenge dhewe ora ngerti iki lho. Ana sapa jenenge? Ana tok. Oh, Ana tok. Jan. Ana apa le? Kok anak monyet ngawur iki. Ana. Kamu dari mana? Saking dusun mriki. Dusun mriki. Mondok di tempatnya Pak Umar. Nggih. Kelas berapa? 1 MA. 1 MA. Besok kalau besar pengen jadi apa? Kiai. Kiai. Idolamu kiai sapa? Pak Gus Miftah. Langsung ibu-ibu batin. Apa mbiyen Gusna cilikane kaya iki ya? Tak aja. Gus Miftah. Ya, ngene, saiki anak Pancasila apal tak kayak duit. Ya. Kowe sing mimpin Pak Bupati, Pak Kesra kuwabe melu awakmu. Kowe apal kayak duit 300.000. Wah. Tambahi dana kenakalane masih. Ayo anak, bengok.
Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya bukan itu. Burung Garuda kan lanang apa wedok? Jalur. Jalur. Jalur kok ngerti? Lanang apa wedok? Jalur. Lanang bener. Soalnya apa burung? Jan. Pengajian amplopnya jelas malah 100, 200, 300. Aku tak takon, duitmu gitu kok apa kuwi? Mangkupur lemah tamu ngawur mangkupur. Duitnya tiga apa? Nah, Nabung. nabung, bener. Kalau punya uang ditabung jangan dicelengi. Lah bener, makanya ada bayi tabung nggak ada bayi celeng lah. Ora jeneng mungkin anak sapa? Anak Solikun, Pak. Kok jenenge dhewe lali iki lho iki. Sangel angel. Ya, sesuk kuliah apa ora? Insyaallah kuliah. Ya muga-muga dadi kiai ya. Amin. Besok lah kowe ngaji ana solihun, pengajian akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah wal Karamah wal Maksiyah. Atur nuwun Mas Solihun, Mas Ana. Ya. Kowe kira urun cerewet. Cie-cie nyedak mbake cie-cie. Semoga kalian berdua berjodoh ya. Oh muridnya, ya apa-apa murid karo gurune kok. Tapi masalahnya Ana sama mbaknya ini beda pemikiran. Kamu mikir mbaknya, mbaknya mikir Gus Miftah. Iya. Nah, Ana sak rupane kaya kotak infak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah. Tawassalna wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Sarang-sarang salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa biladi
Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, beli jipang di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat dari Magelang untuk Indo, dari Magelang untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Kendang etok. Kabupaten Magelang Kerawan Gus Miftah, bupati ini lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah ora tahu ngundang Gus Miftah, ora tahu ngundang Gus Miftah. Ngono carane golek kita kadang. Kok keting aku. Pak Bupati ini mulai bisik-bisik, perasaanku nggak enak. Ibu-ibu ngersake siir mboten? Ya nggak aku dhisik wae. Hidayatul Mubtadiin ngundang Gus Miftah, kiai ning ganteng lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah-nambah. Pak Umar ki ngersake, iki Pak Umar. Hidayatul Mubtadiin ngundang Gus Miftah, Pak Kiai Umar lumayan gagah. Ono gajah adus ning belik, najan gagah manuke. Sangel. Geding kayak gitu. Ya Allah.
Pak Usman. Masa Pak Usman ra enak aku. Si ibu-ibu dhisik wae. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae meletek, raine glowing. Kae wis tuwek tapi kemenyek. Oh saged, santai mawon Kiai, santai mawon. Manuke cilik. Napa Bu? Ibet-ibet gorengan kopi diseret sapi. Pak Usman derajate kiai, mulih ngaji rono sing ngamplopi. Lah, wis angel iki kiai ngono kuwi. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah idola santri, akeh rondo sing njaluk dirabi. Tapi Gus Miftah ora sudi goblok, ora sudi. Emangnya aku cowok apaan? Kuwi santri-santri rasa pacaran li, ya dah. Tak kayak isi air gue. Sego liwet lawe jelantah, sego rawon kurang uyah. Ampun tanglet kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo mboten. Pacar mawon jomblo mboten. Weteng mau juga gede-gede Kang, aja gede-gede. Mas jenengan. Aja kudu gede Mas. Karena aku tau ngomong, mau lanang lah wetenge gede biasanya manuke cilik. Seragen ya. Paling dibuka isine mung kaya pentil. Wis ngaji. Kuwi apa meneh kuwi? Oh kopi. Ya wis sing iki galo, terakhir sing cah galo iki. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut. Sayang mung dianggep Magelang kaline butek sing disayang matane. Cerdas bocah-bocah iki. Tenan lho. Cah cilik rasa pacaran, Nduk. Pokoke lek ana bocah sing seneng karo awakmu katakan sama laki-lakimu. Mas, kalau kamu mencintaiku pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Wah. Sing lucu santri kula, Pak Bupati. Kula kan nak santri niku Kiai, awan oleh nyekel HP. Lah bengi disita. Lho, tak deloki chat lucu-lucu kae. Ana bocah lanang WA sing wedok, santri wedok. Dek, mau nggak kamu jadi makmumku? Iya. Sing wedok jawab, sorry Mas, aku wis sholat. Mumet dasi. Ana mana santri kula jenenge Wahyu, menembak santri putri ditolak. Akhirnya santri putri kula takoni, Mbak, kowe ngopo disenengi Wahyu enggak kamu terima? Ngapunten Mbah, saya tidak bisa menerima Wahyu. Lah ngopo? Mungkin lak kula tampi dikira nabi. Wahyu saleh. Ya rasa pacaran ya. Wis akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Iya. Kowe engko lak wis wancine rabi ketemu mbake kowe ngomong, "Non mati ketemu mbak saja dibaca iklab, masa aku ketemu kamu tidak ijab?" Iya, ngono. Kowe malah galau. Kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Lah sampai cintamu ditolak pakai quote-nya Gus Miftah. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Ini baru keren. Sangel. Shallu ala Nabi Muhammad. Kok wis tengah rolas ya?
Jam iki jam murah sama pada jamku larang jamku. Ngene jam Seiko yang gaya. Ya Allah, semoga-moga kayak Usman ndang dadi kiai larang. Amin. Sing ngundang sapa? Mengurahi tinyang. Pundi? Mas jenengan sing Malaysia kundur. Pundi? Oh, niki saking Malaysia. Alhamdulillah. Profesor Dr. Muhibin, wah, pecinta Rasulullah. Muhibin. NU cabang Malaysia. Bukan ketua LO cabang Malaysia, jenengan salah, pengurus cabang internasional NU. Gue lo bedanya ngopo aku larang iki murah gitu lo bedanya iki. Soalnya salah sebut PCINU. Ngono kowe kira. Siap. Sugeng rawuh Prof. Namanya Profesor Muhibin. Saya dengan Pak Muhibin sama-sama Prof. Pak Muhibin Profesor, Gus Miftah provokator. Kalau profesor itu biasanya banyak pendapat, Gus Miftah banyak pendapatan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, niku balik niku. Maka ini tantangan ke depan niku nyuwun sewu. Kalau kita al-intima ila sajarati ilal ulama alladziina warasatul anbiya, sing kula suwun niku sak jajane siji. Piye carane wong NU ki kompak kaya jenenge Nahdoh. Awake dhewe niki lak lucu to, Pak. Kiai NU niku lak ndek musuh biasanya kompak, Pak Bupati. Tapi lak ra ndek musuh biasanya musuhan dhewe-dhewe, elek wong NU niku. Lho tenan niku. Sak nggon-nggon ngoten. Maka saya sering mengingatkan begini. Fa amad dhammatu fatakunu alamatan lirafi. Kalau kita pengen rofa, syaratnya cuma satu, apa Dik? Dhammah. Dhammah ki apa? Kempel. Kempel itu apa? Bersatu. Wa amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi. Kalau kita tidak bisa dhammah, berpecah belah, ya khafat. Jatuh hancur. Makanya lah wong NU niku pengen dadi gede, undang-undangnya niki wau. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirrafi. Kamu pengen rofa le, syaratnya siji, akur, sing rukun. Sama Pak Bupati. Saya bilang kalau bangsa Indonesia pengen besar harus dhammah, jangan kasroh. Aku ben ki lucu Pak. Saya berangkat ke Jogja, saya nggak pernah ngaji Alfiah. Begitu berangkat ke Jogja, bapak saya bilang, "Le, iki sangu nih kesongo bapak." Kan bapak ibu saya nggak pernah ngirimi saya uang. Makanya kalau di sini ada pondok pesantren gratis apik nggih, pondok karo pondokku. Soalnya kula mbiyen ngrumangsani zaman kula kuliah, ora iso mangan, ora ana sing nampung. Padahal bapak ibu kula mboten ngirimi kula duit. Akhirnya kula manggon teng Masjid Muhammadiyah, sing bola-bali kula kondok. Gara-gara aku manggon Masjid Muhammadiyah, aku kuru bobotku 40 kilo. Soalnya Muhammadiyah belas ra tau ana selametan. Semaya pokoknya. Begitu pindah dengan lingkungannya wong NU, aku langsung lemu bobotku 100 kilo. Lah wong NU titik-titik mangan, yasinan mangan, tahlilan sholawatan mangan, mujahadahan mangan, manakipan istighosahan mangan. Tanggane lara njaluk didongake mangan. Ndelalah sing lara mati mangan meneh 7 dina. Nganti rupane kaya besek kabeh iki. Lah, zaman kula niku mangkat teng pondok. Bapak kula mboten teng pondok, teng Yogyakarta ajeng kuliah. Bapak kula iki mong sangune siji. Iki santri-santri sing besok pengen kuliah, kamu nggak punya biaya. Di sini gratis, kamu pengen kuliah nggak punya biaya. Ini spiritnya Gus Miftah. Dulu saya berangkat ke Jogja, bapak saya bilang apa? Le, iki sangu sangka bapak. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Saya waktu itu batin. Aku kira tahu ngaji iki kok disangoni iki apa? Akhirnya saya cari artine nopo. Ternyata yang dimau sama bapak saya apa? Le, rungokno. Neng di manggonmu, neng di wae, kapan wae, selama kalam-kalamu mufid dan kamu lakukan istiqomah, maka kamu akan mendapatkan jalan yang baik. Maka benar, kula niku khotbah pertama Kiai, mergo kecelakaan. Gara-gara khotibe ora teko pas Jumatan ora ana sing wani munggah mimbar. Karena saya penjaga masjid, orang-orang kampung bilang, "Gus, iso ora khotbah?" Akhirnya kula khotbah, apa yang terjadi? Subhanallah, pengganti ini luwih apik daripada asline. Mila kowe dadi santri ki ra usah bingung. Apa meneh kowe santri NU, ndelalah ra duwe duit belas, ora duwe beras, ndelalah tanggane mati, mangan tak kandhani. Santai, Bro. Dan hebatnya apa Pak Kiai Usman? Begitu saya menjadi orang viral tahun 2018, bapak saya telepon lagi bilang apa? Le, ingat-ingat kata Abah. Lirrafi wan nasbi wajarrena sholah.
Ka'arifina fa innana nirnal minah. Bapak saya bilang apa? Istiqomahlah seperti domir na. Mau ketemu rofa, mau ketemu nasob, mau ketemu jer tetap nah. Artinya apa? Kamu jadi orang terkenal jangan sampai berubah. Walaupun jalan untuk menjadi terkenal ki ora gampang li. Gus Miftah kuwi ngaji waktu itu 18 tahun di lokalisasi baru viral. Pak Kiai, kula niku ngaji teng Sarkem mulai tahun 2000. Viral baru tahun 2018. Kula sesuk awan iki teng wilayah Mas Ganjar niku teng Bandungan. Kalih para kanca-kanca begenggek niku lho. Niku. Sudah 18 tahun, Kiai. Baru viral. Makanya adik-adik ingat, sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Rungokno kupingmu. Maka begitu teng NU niku elek napa? Lah ana wong potensi, Kang. Ora dienggo, malah diembruk sak iso-isone. Makanya nyuwun sewu, kudu kebal. Dadi wong NU kudu kuat. Kalau saya tetap lah pengen NU kuwi besar, domah. Contohnya sinten? Kanjeng Sunan Kalijogo ketika membuat Masjid Demak. Niku proyeknya Kanjeng Sunan Kalijogo. Kalau seandainya dibangun sendiri oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, selesai Pak. Tapi nyatanya Pak Bupati, beliau melibatkan semua wali. Akhirnya Sunan Ampel kirim tiang satu, Sunan Gunung Jati kirim tiang satu, Sunan Bonang kirim tiang satu. Kurang satu tiang soko tatal Kanjeng Sunan Kalijogo. Apa hikmah yang bisa dipetik? Kalau seandainya masjid itu dibangun sendiri oleh Sunan Kalijogo, mesti dadi. Tapi beliau melibatkan semua wali. Kenapa? Semangat persatuan, semangat kebersamaan. Itu yang dicontoh oleh Pak Jokowi ketika membuat ibu kota Nusantara di Kalimantan. Semua bupati, semua gubernur diminta untuk membuat tanah dan air. Pak Ganjar nggawa tanah dan air, Ngarso Dalem nganggo tanah air, Yogyakarta, Kalimantan membawa tanah dan air. Apa yang dimau sama presiden? Yang pertama, semangat persatuan. Yang kedua, supaya semua daerah memiliki sense of belonging, rasa memiliki. Sehingga nyuwun sewu, persatuan ini menjadi mutlak. Jangan saling menjatuhkan. Wali niku kondang hebate, kondang alime, kondang saktine, nopo-nopo bareng-bareng. Lagi sakniki kabeh wong dianggap saingan. Mila kula kondo, sehebat-hebatnya Superman kalah sama super team. Superman kuwi goblok, badane gede, bajune es. Kan goblok Superman kuwi. Luwih goblok meneh nganggo sempak ning jaba. Kebayang nggak Pak Kiai Usman sempake ning jaba sarung umpamane? Kayak kebayang. Sing paling goblok sinten Kiai? Sing nonton. Ngerti wong goblok ngopo ditonton. Apalagi saat ini nyuwun sewu, teng Indonesia niku paling kathah yang profesi napa Pak Kiai Usman? Wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Yang lebih parah siapa Pak Bupati? Wasit tinju. Ono wong rangkulan, dipisah wong teman-teman dijarke, kan goblok wasite kuwi ngene. Lah kula niku lak sering guyon to Pak Bupati. Napa to wong NU niku ora iso akur? Padahal didelok saka jumlahe nyuwun sewu, organisasi terbesar di dunia. Islam di Indonesia itu 85%. 49,8% menurut LSI itu NU. Muhammadiyah hanya 4,8%. Artinya kalau 49,8% dari 260 juta itu sekitar 125 juta itu NU. Pak Jokowi itu jadi presiden hanya dipilih 80 juta. Lah wong NU kuwi kompak nyalon ke presiden dhewe mesti dadi. Nyalon ke gubernur dadi, bupati dadi, apa meneh lurah. Ndi lurah iki? Oh, halo Pak Lurah. Kayak NU kayak. Yang ngono Pak Lurah ngaji. Kalau si lurah ngaji mau numpang pondok. Coba. Tapi nyuwun sewu,
anu niku. Sing salah sinten Pak Kiai Umar? Guru TK. Gara-gara mlebu TK diajari lagu judulnya Balonku Ada 5. Rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan meletus balon hijau dor. Pertanyaan saya, ngopo sing bledos balon hijau? Padahal hijau kuwi warnane NU. Mila wong NU kon nakur angel soale balone mbledos. Lagune cah cilik iki sing seneng aku mung siji cilik. Iki nggih motivasi santri karo bocah-bocah mburi nggih, para codot rahimakumullah nggih. Tak andani lho, lagune cah cilik sing paling tak senenge mung siji, Pak. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Ini sebenarnya apa? Manifestasi dari dawuh asyakku fir rizki, asyakku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti dia meragukan sang pemberi rizki. Mosok awakmu kalah karo cecak. Cecak kuwi merambat di dinding, nggak punya sayap, rezekine mabur rupane nyamuk. Kuwi umpama cecak protes, kudune sing paling protes niku cecak. Dia nggak bisa terbang, rezekinya bisa terbang. Tapi mekanisme keadilan Allah berlaku. Nyuwun sewu, cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Nyamuk yang mendatangi cecak. Bagaimana cara cecak mencari rizkinya? Nyamuk Sherlock. Datang seekor nyamuk, hap. Lah mosok kowe calanang buri-buri kae lho, cah ijo kae lho. Kowe arepe rabi kok wedi mergo ora duwe gaji, ora duwe gawean, salah kowe. Iling-ilingen kata-kata Gus Miftah. Orang menikah itu akan membukakan 2 jalan. 1 jalan rezeki, nomor 2 jalan barokah. Goblok bayi gitu. Barokah. Dalan bayi iki, lho nyatane iki aku mbiyen arep rabi iki kerene ra umum. Kula ora duwe napa-napa. Padahal kula manggon nang omahe maratuwa. Padahal omahe maratuwa niku namung RSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Omahe maratuwa kula niku Pak Bupati. Waktu itu saya betul-betul molimo, madep-mantep mangan melu maratuwa. Bahkan M10 madep-mantep mangan melu maratuwa muring-muring menantu meneng mawon. Akhirnya M15 mantep mangan melu maratuwa muring-muring menantu meneng mawon, maratuwa mati menantu melu marisi. Maratuwa kula mau jawab, Le, M1. Napa Pak? Matamu. Kalau pengajian malam hari ini bersama Kiai Umar, insya Allah bayarnya 3M. Matur nuwun Mas Miftah. Soalnya makate pengajian mergo 7,5 M. Pitulungan setengah makso. Nyambung seduluran. Pokoknya cintaku pada Pak Umar seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Nah, orang percaya jalan nguyuh ning bak mandi. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini pengen saya sampaikan kepada adik-adik apa? Ayo dadi wong kompak, santri sing apik. Berproseslah sebaik mungkin karena peluang menjadi kiai itu besar. Kamu ingat santri itu apa? S-nya adalah salikun ilal akhirah. Jalan menuju akhirat. Bukan berarti santri nggak boleh kaya. Kulo niki wingi Pak, haulnya ploso. Kulo disowanke kalih Gus Kausar, teng daleme Yaidin. Kulo mben cedak nyuwun sewu Yaidah. Kulo mben cedak kalih almarhum Yaidin. Mila sakderenge Yaidin niku sedo kula diwene sarung BHS Yaidin. Mila awakmu ora usah menehi aku sarung BHS. Ndak bar menehi engko mati. Aja ngono. Mila ora usah menehi ngono lho. Kula mung cerita Yaidin sakderenge sedo menehi kula hadiah BHS. Lah Pak Kiai Umar ora usah menehi. Tur aku yo ngerti, ora mungkin kelasnya Pak Umar duwe BHS. Ngono lah. Paling pol gajah duduk. Sarung yang paling jujur sak donya niku gajah duduk, Bu. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Ngono kira-kira. Kula niki disowan Kiai teng Yaidah. Teng Yaidah. Yaidah Jazuli. Gus Kausar sowan. Gus, malu sowan Abah. Jam 1 malam setelah selesai haul.
Lah ya Gus Kausan niku lak nyoroti kula. Bah, Yai. Model Kiai NU kaya Gus Miftah niku pripun Kiai? Ngajine kalangan artis para pejabat niku lak teng Jakarta kondang Kiai paling larang Kiai. Nganti Bupati Magelang ra kuat ngundang Kiai ngoten niku. Critane niku. Ya, biasa mohon Pak Bupati kalau nggak bisa bayar ya minimal pakai BPJS nggak apa-apa Pak Bupati. Biar ngelak kula niku gak ada program keliling sama Mas Ganjar waktu itu kajian kebangsaan di sekolah-sekolah. Sekarang setelah pandemi ini belum mulai lagi. Lah kalau saya tadi ke Kebumen juga sama Pak Bupati, mau menyampaikan kajian kebangsaan kepada anak mahasiswa. Saya Pak Bupati kapan-kapan pelajar mahasiswa teng Magelang kumpul ke dari siji, dikasih wawasan kebangsaan. Nah, jangan sampai mereka berwawasan yang salah. Niku tugas saya atas amanah istana. Santai mohon Pak Bupati, bisa dinego kok. Laraisin. Aku baru ngomong apa toh? Oh santri. Bukan berarti santri itu nggak boleh kaya. Ketika Gus Kausar matur niku kalih Yaidah ngendikan apa? Ra'aitu ahakul hak hakul muallim. Hak yang paling hak itu adalah haknya guru. Lah kula wani Pak Bupati, supaya santri-santri adik-adik kula yang di Hidayatul Mubtadiin itu juga punya cita-cita kaya ana solihun sing ra jelas mau pengen dadi kiai mau. Kuwi penting pilih. Jadi dulu ceritanya kenapa kula niku modelnya ngaten iki Pak Bupati dan Bapak Ibu sekalian. Tak gawe sing wow. Gara-gara kula niku diundang pengusaha batu bara teng Jakarta. Pengusaha plus pejabat anggota DPR lah, plus pengusaha batu bara. Kula cerita Pak Umar. Ngaji sak jam, bare dangdutan penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu. Rampung acara nyuwun sewu, penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu dibayar 150 juta. Kiai ngaji sak jam gue pencitraan pejabat disangoni 75 juta waktu itu. Kula ngomong, kula rasa diamplop mawon Pak pengusaha. Lho napa Gus? Jenengan niku lucu. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, buka titik jos. 150 juta. Lah kiai kon ngaji membangun moralitas bangsa mau sangoni separone jenengan ora fair. Saya bilang, bukan masalah saya, Pak. Kalau begini cara Anda menghargai kiai, maka santri anak-anak di Indonesia semuanya bercita-cita pengen jadi artis dangdut, ora ono sing pengen dadi kiai. Lah kula wani ra urusan sing ngundang pejabat wong sugih kok. Lah sing ngundang Umar yo beda ngono. Sanane bahkan sambatan ngono. Maksud saya apa? Supaya anak-anak juga ngerti. Oh ternyata dadi kiai ki iso keren kayak Gus Miftah. Mila adik-adik coba Anda lihat. Hari ini kalau ada artis menikah yang diminta untuk memberikan nasihat pernikahan rata-rata Gus Miftah. Anang Asanti, Gus Miftah. Atta Aurel, Gus Miftah. Deddy Corbuzier Sabrina, Gus Miftah. Via Valen, Gus Miftah. Yeni Inka, Gus Miftah. Lesti Kejora Rizky Bilar, bukan Gus Miftah. Itu jamaah saya kiai, tapi yang nasihati bukan saya. Tapi jenengan wong pakai selasa melu-melu kasus Lesti. Jenengan ki lucu kok. Wong sing lakoni adem ayem, sing nonton kakean cangkem. Wonge ya tekoi. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Mila Bapak Ibu rahimakumullah, adik-adik esalikun ilal akhirah supaya dadi al ulama alladzina hum warasatul anbiya. Ane napa? Anibun ilallah. Santri itu mengembalikan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Ene apa nduk? Naibun anil masayih. Santri hari ini kiai masa depan. Amin. Besok akan muncul orang-orang seperti Pak Usman. Amin. Besok akan muncul penggantinya Pak Umar. Siapa? Anna solihun. Amin. Amin bro. Tenen apa? Tarikul ma'asi. Jaminan kalau santri ketika dia berada di pondok pesantren, insya Allah dijauhkan dari maksiat. Adik-adik ingat, ketika Imam Syafi'i matur sama Kiai Wake, syakautu ila waki insu akhifdi fa arsadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Aku sambat kepada Kiai Wake, kenapa saya susah menghafal? Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Beliau memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Fa akhbarani bi annal ilma nurun
Beliau mengkabarkan kepadaku bahwa ilmu itu bercahaya, wa nurullah la yuhdalil asi. Makanya cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Milola awakmu mondok rumangsa goblok uteke dedel reso ngapalke, berarti awakmu kakean maksiat, minimal kakean gosop. Kaya santriku bocah cilik gosop sempake kancane lemu. Dinggo salat akhirnya melotrok takandane. Penyakitnya santri lah menggosap. Kemudian I-nya adalah i'la, nyuwun sewu, R-nya adalah rohibun fil khairat. Santri itu harus mencintai kebaikan. I-nya i'la'i kalimatillah, senantiasa menjunjung asma Allah. Tugasnya wong tua napa? Anake di pondok keteng Hidayatul Mubtadiin supaya dadi al ulama alladzina warasatul anbiya, ndongake, di-Fatihai. Anake ning pondok ana solikun al-Fatihah. Solawati. Neng omah yang ngoten Bu, anak kula dereng teng pondok Gus, turu cekel sirahe selawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga anakku soleh Al-Fatihah. Padha bapak nggih ngoten, duwe bojo cangkeme cerewet gampang turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet Al-Fatihah. Fatihah niku mandi Bu. Al-Fatihatu liman quri'at lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang membacanya. Ono kopi panas wacake Fatihah ping 100 langsung adem. Niki lho. Langsung. Lah bojomu di Fatihah tetap cerewet, tambahi Pak Yasin dan tahlilnya. Nah. Sing nomor 3 terakhir. Wis jam 12:30. Kan aku capek. Wasali 1 al-intima ila ahli sholah al-masyhur wa taqwa. Jadi nasab yang ketiga adalah nasab yang terhubung kepada orang-orang yang soleh, masyhur dan bertakwa. Mila saiki ngeten, quote-nya Gusna tolong Anda catat. Kamu tidak bisa minta dilahirkan dari siapa, tapi kamu bisa melahirkan generasi seperti siapa. Kula niku bola-bali Pak, lak ngomong kula dilahirke sapa kula niku isin. Soale mbah kula niku jan wong top-top tenan niku. Miftah Maulana Habibur Rahman, duwe bapak Kiai Muhammad Muradi, duwe bapak Kiai Muhammad Boniran, duwe bapak Kiai Muhammad Usman, duwe bapak Kiai Jalal Iman. Jadi mbahku jenenge Usman lho, Bro. Heeh. Nung yo ora kaya rupamu, ngono. Miftah Muhammad Muradi, Muhammad Boniran, Muhammad Usman, Kiai Jalal Iman, duwe bapak Kiai Karyonawi, duwe mbok namine Nyai Madarum, duwe bapak namanya Kiai Ilyas, duwe bapak namine Muhammad Besari. Muhammad Besari niku nyuwun sewu, urutan kula nomor 9. Muhammad Besari duwe bapak makame teng Caruban, namine Anom Besari. Anom Besari duwe bapak makame teng Kediri, namine Abdullah Mursad. Abdullah Mursad duwe bapak namine Raden Demang. Raden Demang duwe bapak namine Pangeran Demang, duwe bapak namine Susuhan Wirasmara, duwe bapak namine Panembahan Prawara, duwe bapak namine Sultan Trenggono, duwe bapak namine Raden Patah, duwe bapak namine Prabu Brawijaya. Lho, aku hafal Bro, mila aku larang. Kuwi lho. Tapi kula isin Pak. Mbah Muhammad Besari niku duwe anak 9. Nomor 7 namine Kiai Ilyas, duwe anak 3, nomor 1 Nyai Madarum, nomor 2 niku namine Hasan Besari. Hasan Besari niku top-tope kiai teng Ponorogo zaman sakmonten. Niku nyuwun sewu, jenengan pirsa, murite Hasan Besari niku sinten mawon? Cokro Aminoto, Ronggo Warsito, Antawirya. Jenengan pirsa Antawirya niku sinten? Antawirya niku lahir teng Tegarrejo Yogyakarta. Ngaji pertama kali teng Mbah kula Hasan Besari Ponorogo, pindah ngaji kitab kuning teng Kiai Taftazani Kartosuro, pindah teng Purworejo ngaji kitab Jalalain Mbah Ahmad Baidawi, pindah teng Mbah Nur Muhammad Ngadiwangsa. Salaman. Akhirnya dadi wong top niki murid Mbah kula. Namine sinten komplite? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawirya Mustahar Heru Cokro, Senopati ing Ngaloga, Sayyidin Panatagama, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Goa Selarong, Pangeran Diponegoro. Putune Diponegoro, Masya Allah. Cucunya, berarti jenengan nyeluk kula kudu Gus, soalnya Diponegoro muridnya mbah kula. Menang aku. Kediri, Masya Allah. Matur nuwun Kiai. Niku nyuwun sewu. Orang-orang yang luar biasa. Mila kula niku isen Pak Bupati ngopo lak kula ngrembug mbah kula. Mbah kula muridé Antawirya. Muridé
Cokro Aminoto duwe murid Ronggo Warsito. Lah Miftah muridnya lonte. Kan aku malu. Lah teng Kediri teng Semampir nggih, Semampir. Lah mboro apa keserayan Bandungan. Mbiyen Sunan Kuning, aku ngaji ning Doli, aku ngaji ning Guyangan Nganjuk, ngaji ning Sarkem. Apal aku kiai ini lonte kok, Pak. Mila kula niku isen lah ngomong mbahku santrine wong top-top lah aku mung lonte. Tapi jalan itu harus saya ambil. Tapi demi Allah Pak Kiai Usman, saya enggak pernah memanggil lonte di hadapan para lonte. Aku pengajian kan enggak mungkin para lonte rahimakumullah ora mungkin. Lambian sing dikula dadekke kaidah niku napa Pak Bupati? Kullu syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya kalau ada adik santri pengen mahal gampang, jadilah orang yang beradab tinggi mulia atau jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit longko, yen longko antik, yen antik regane larang. Kiai kuwi akeh yu, tapi sing ngurusi londe jarang. Sinten? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kiai larang goblok kok londe iki lho. Bosok cangkeme kan. Kiai larang kok londe. Oh ganjel to. Yes, dongake pokoke anake dadi kiai kabeh. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. yen wis mati pondora melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara ana bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan ya Rasulullah Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. anak-anake kula dongake jenengan amin nggih. Bocah cilik diwulang ngaji sesoyen gedhe dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek solawatan ya Rasulullah Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. melodine tok jamae sing banter ya Rasulullah ya Habib ya Rasulullah Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad
pindah malih sing khusyuk. Ya Rasulullah Ya Habib Allah Ya Rasulullah Ya Habib Allah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya para santri saya ingatkan satu syair dari Imam Asy-Syafi'i. Ingat, hayatul fata wallah bil ilmi wattuqa idza lam yakuna la'tibara lidzatihi. Artinya apa? Kalau kita tidak punya ilmu, nggak punya takwa, kita bukan siapa-siapa. Jangan sampai kemudian sebagaimana kita diingatkan, fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Kerusakan di muka bumi disebabkan satu, orang pinter yang keblinger, dan lebih parah daripada itu adalah orang goblok yang menyesatkan. Maka mafhum mukhalafahnya supaya tidak menjadi jahilun mutanasikun atau alimun mutahatikun adalah alimun amilun atau jahilun muta'alimun. Dan insya Allah hidayatul mubtadiin akan mencetak generasi-generasi seperti itu. Amin Allahumma amin. Sudah jam 11:30 pengajian selesai. Oh marah santri, siapa sih nyanyi? Yo Mbak Wafik sangon dhisiknya. Aku abian kok. Cah pira kuwi? 1 loro. Kayak ora gitu beda. Jiro lupat. Monem pitu. Ya siji aku abian kok. Mbak Wafik siji, loro, telu, 4, 5, 6, 7. Nyong jimat. Jimat ke. Damar Raja. Penglaris. Nyuwun Bu. Miskin. Ayo sebelum Pak Kiai ndonga, marah santri siapa cara nyanyi? Mbak Wafik, ayo Nduk, nyanyi Nduk. Nggih pun mang mares nyanyi marah santri kula tak minggat mawon nggih, kula tak mriko mawon. Sing ndonga Pak Kiai mawon ampun kula. Dungane sing kiai-kiai kok langsung mandi. Nggih, kula tak transit ra apa-apa. Bapak Ibu, ampun kondur riyen sadèrèngé ndonga nggih. Shallu ala Nabi Muhammad.